Duel Mukjizat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan pada suatu ketika ada seorang pendeta yang ingin mengajak debat Abu Nawas. Pendeta itu penasaran tentang mukjizat Al-Quran. Dan menjelang malam sang pendeta pun pergi menemui Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku ingin menguji kecerdikanmu. Orang-orang bilang kamu ini pandai berdebat. Nah sekarang aku ingin menantangmu Abu Nawas," kata si pendeta. "Oh silakan Tuan Pendeta. Apa yang ingin Tuan tanyakan?" balas Abu Nawas. "Apa sebenarnya mukjizat Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan Muhammad, nabimu? Bukankah setiap nabi memiliki mukjizat? Lalu apa mukjizat yang dimiliki Muhammad?" tanya si pendeta. "Banyak sekali Tuan Pendeta. Di antaranya adalah diturunkannya Al-Quran dengan bahasa yang sangat sempurna. Padahal kita semua tahu Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan menulis," jawab Abu Nawas. "Bukan itu yang aku maksud," sanggah pendeta. "Maksudku adalah mukjizat yang berhubungan dengan alam. Misalnya seperti Nabi Musa. Beliau ini kan bisa membelah lautan. Apakah Muhammad bisa melakukan hal semacam itu?" "Iya, tentu saja Tuan. Nabi Muhammad itu pernah membelah bulan menjadi dua Tuan Pendeta," jawab Abu Nawas. Mendengar itu dengan nada sedikit mengajar, pendeta itu pun membantah. Abu Nawas, coba kamu tengok ke atas sana. Kamu lihat kan bulan yang bersinar itu? Bulan itu masih utuh, bulat. Kalau pernah terbelah, pasti ada bekasnya Abu Nawas." Dengan kecerdasannya Abu Nawas pun menjawab, "Tuan Pendeta, kamu bilang Nabi Musa pernah membelah lautan kan? Tidakkah kamu lihat laut masih utuh? Airnya masih menyambung. Tunjukkan padaku, laut mana yang airnya terbelah? Atau setidaknya tunjukkan padaku tanda bekas laut yang terbelah oleh Nabi Musa." Seketika sang pendeta pun terdiam. Ia tak bisa membalas perkataan Abu Nawas. Namun ia kembali bertanya, "Berarti kamu tidak percaya kalau Nabi Musa pernah membelah lautan? Padahal itu kan ada di dalam kitabmu." Abu Nawas pun menjawab, "Siapa bilang saya tidak percaya Tuan Pendeta? Bukannya tidak percaya, saya justru mengimani dengan sepenuh hati. Tapi yang namanya mukjizat itu adalah kekuasaan Allah yang diberikan kepada nabi pilihannya. Tidak seharusnya kita meragukannya hanya karena tidak mendapati bekas atau tanda atas peristiwa tersebut." Ya, kamu benar Abu Nawas. Kuakui kamu memang cerdik dan pintar," ujar sang pendeta mengakui kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya, semua salah suami. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Ketika Abu Nawas dan istrinya pergi bersilaturahmi ke rumah orang tuanya. Setelah hari menjelang sore, mereka pun berpamitan untuk pulang. Namun naas dialami oleh Abu Nawas dan istrinya. Ketika mereka sampai di rumah, mereka mendapati rumahnya telah kemalingan. Barang-barang berharga yang ada di rumah Abu Nawas pun berhasil dibawa kabur oleh pencuri. Tak ayal kejadian ini pun memicu percekcokan antara Abu Nawas dan istrinya. "Ini semua salahmu.
Kamu selalu merasa yakin bahwa pintu rumah sudah terkunci sebelum kita pergi. Tapi ternyata pintunya belum kamu kunci, seru istrinya dengan kesal. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, para tetangga yang tinggal dekat dengan rumahnya pun segera berdatangan. "Ada apa ini? Kenapa kalian ribut?" tanya salah satu tetangga. Istri Abu Nawas pun segera menjelaskan. "Rumah saya ini kemalingan, Tuan. Ini gara-gara suami saya lupa tidak mengunci pintu rumah. Padahal sebelum kami pergi, saya sudah berkali-kali mengingatkan untuk menguncinya. Tapi dia tidak menghiraukannya." Para tetangga pun ikut berkomentar atas kejadian tersebut. "Ah, Abu Nawas, ini memang salahmu. Kenapa kamu tidak mengunci pintu?" ujar seorang tetangga. "Aku heran. Udah tahu mau pergi jauh, tapi sampai lupa kunci pintu," timpal yang lainnya. "Oh, pantesan pintunya nggak dikunci. Ternyata kuncinya memang udah rusak. Kenapa nggak kamu ganti kunci yang baru, Abu Nawas?" sahut tetangga lainnya. Merasa terus disudutkan, Abu Nawas pun akhirnya angkat bicara. Sebentar, tunggu dulu. Kenapa kalian semua ini hanya menyalahkanku? Aku ini kan bukan satu-satunya orang yang bisa disalahkan," protes Abu Nawas. "Lalu siapa yang harus kami salahkan kalau bukan kamu, Abu Nawas?" teriak para tetangga dengan kesal. "Kenapa kalian tidak menyalahkan pencurinya? Jelas-jelas dia yang berbuat salah karena telah mencuri. Lah, sedangkan aku kan hanya lupa mengunci pintu rumah. Jadi sebenarnya siapa yang salah? Aku atau si pencuri?" ucap Abu Nawas dengan nada kesal. Mendengar perkataan Abu Nawas, beberapa tetangga pun langsung terdiam. Ada juga yang saling berbisik dan mengangguk membenarkan ucapan Abu Nawas. Perkataan itu pun tak ayal membuat kerumunan tetangga bubar satu persatu dari rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Abu Nawas terkenal sebagai sosok yang cerdas tapi lucu. Kepribadiannya itu pun tersebar ke seluruh penjuru negeri, sehingga santri-santrinya pun kian bertambah. Sayangnya tidak semua santri sepaham dengan gurunya itu. Suatu hari salah seorang santri tampak mengeluh dan menyampaikan pendapatnya secara kritis. Mengkritik bahwa spiritualitas Abu Nawas perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Menanggapi kritikan santrinya itu, Abu Nawas hanya tertawa. Santri yang lainnya pun ikut tertawa lepas melihat kekonyolan gurunya tersebut. Kemudian Abu Nawas mendadak diam. Seketika suasana menjadi hening. Abu Nawas menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dengan hati-hati ia menceritakan kisah seorang santri yang bertanya kepada penjual buku. "Memangnya tidak ada buku anatomi yang lebih baru? Buku-buku di sini sudah berumur 10 tahun, bahkan lebih," protes santri tersebut. Penjual buku lalu menjawab, "Dengarlah nak, tidak ada penambahan tulang apapun dalam tubuh manusia selama 10 tahun terakhir ini. Nah demikian juga, tidak ada penambahan apapun dalam kodrat manusia selama 10.000 tahun terakhir," kata si penjual buku. Mendengar cerita Abu Nawas, semua santri tampak berdiam. Suasana pun masih hening. Kemudian hal lainnya yang membuat santri Abu Nawas protes, karena seringnya sang guru membuat lelucon setiap kali ia mengajar. Hampir selalu ada gelak tawa. Hal itu rupanya juga mengganggu sebagian santri yang sangat ingin serius tentang spiritualitas dan diri mereka. "Guru ini seperti badut," kata salah seorang santri. "Oh tidak, kamu itu salah tangkap.
Seorang badut kan membuat kamu menertawainya. Kalau seorang guru membuat kamu menertawai diri sendiri, ucap santri lainnya yang menyanggah. Abu Nawas yang mendengar dialog antara santrinya hanya tersenyum. Ia sama sekali tidak merasa terganggu dengan kelakuan santri-santrinya itu. Ya sudah, begini anak-anakku. Ada hal yang perlu kalian pahami. Apakah sesuatu menjadi sungguh-sungguh benar jika tidak ada seorang pun yang menertawakannya? Tugas Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika, kawan-kawan Abu Nawas yang sering berkumpul di warung tanpa sebab ditangkap oleh beberapa pengawal istana. Kawan Abu Nawas yang berjumlah 10 orang dibawa ke istana untuk diadili. Ketika di hadapan Baginda Raja, komandan pengawal istana memberitahu bahwa anak buahnya mendapati beberapa botol bekas minuman keras di tempat yang biasa kawan-kawan Abu Nawas berkumpul. Botol-botol itu dijadikan sebagai bukti bahwa mereka telah mabuk-mabukan pada hari sebelumnya. Kawan-kawan Abu Nawas pun membantah tuduhan tersebut. Tapi karena mereka tidak bisa membuktikan bantahannya, mereka akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Sementara itu, Abu Nawas yang mendengar hal ini langsung menemui Baginda Raja untuk meminta pembebasan 10 kawannya. Hukum harus ditegakkan Abu Nawas. Para pengawalku menemukan bukti yang kuat. Kalau kawan-kawanmu bisa membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, tentu saja aku akan membebaskannya, kata Baginda Raja. Saat itu Abu Nawas tidak bisa berbuat banyak. Namun ia yakin kalau 10 kawannya itu tidak bersalah. Beberapa hari kemudian, Baginda Raja kedatangan tamu seorang penguasa dari negeri seberang bersama beberapa pengawalnya. Setelah berdiskusi serius membahas tentang kerjasama, mereka pun ngobrol ringan dengan diiringi hidangan. Di saat itulah sang penguasa negeri seberang menantang Baginda Raja dengan sebuah permainan. Rupanya sang penguasa suka sekali bermain tebak-tebakan yang membutuhkan pemikiran cerdas. Tantangan ini disambut baik oleh Baginda Raja, mengingat Baginda Raja juga suka dengan permainan tersebut. Tapi Paduka Yang Mulia, rasanya permainan ini kurang menarik bila tidak ada taruhannya, kata si penguasa. Oke, aku setuju, balas Baginda Raja. Maka dimulailah permainan tebak-tebakan. Saat Baginda Raja dipersilakan memberikan pertanyaan pertama, ia mengatakan kepada penguasa negeri seberang itu bahwa jika si penguasa tidak bisa menjawab pertanyaannya, maka si penguasa harus memberikan separuh kerajaannya. Ternyata gertakan Baginda Raja tidak membuat si penguasa gentar, apalagi sampai nyalinya menjadi ciut. Dan benar saja, pertanyaan tebakan yang diajukan Baginda Raja dengan mudahnya dijawab oleh penguasa negeri seberang itu. Hal ini dikarenakan sang penguasa terkenal cerdas dan berwawasan luas. Dan sekarang tibalah giliran Baginda Raja yang harus menjawab tebakan dari sang penguasa. Nah, kalau Paduka tidak bisa menebak pertanyaan saya, kuda kesayangan Paduka akan menjadi milik saya, kata si penguasa. Baginda Raja pun menyanggupinya, tapi dengan syarat bahwa jika ia tidak bisa menjawab, ia boleh minta bantuan kepada para menterinya. Oh, silakan Paduka. Paduka boleh minta bantuan kepada siapa saja. Nah, pertanyaannya begini Paduka. Aku mempunyai seekor kambing, seekor serigala, dan seikat rumput. Aku ingin menyeberangkan mereka satu persatu dari sebuah tepi sungai ke tepi lainnya. Maka apa yang harus aku lakukan supaya kambing tidak memakan rumput dan serigala juga tidak memakan kambing? Tanya penguasa negeri seberang. Baginda Raja mulai berpikir. Pertama, aku akan membawa kambing ke tepian dan membiarkan serigala bersama rumput. Tentu serigala tidak akan makan rumput kan? Kata Baginda Raja dengan penuh percaya diri.
Tapi tiba-tiba Baginda Raja terdiam, berpikir dalam. Karena langkah kedua akan sangat membingungkan. Kalau yang aku bawa dulu adalah rumput, lalu diletakkan bersama kambing, nanti saat aku mengambil serigala, pasti kambing akan memakan rumputnya. Sedangkan kalau yang aku bawa dulu adalah serigala, lalu diletakkan bersama kambing, nanti saat aku mengambil rumput, pasti serigala akan memakan kambing, pikir Baginda Raja. Setelah sekian lama berpikir, Baginda Raja tak kunjung menemukan jawaban. Lantas Baginda Raja meminta bantuan kepada para menterinya, tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa memecahkan teka-teki tersebut. Akhirnya Baginda Raja pun pasrah. Ia harus rela akan kehilangan kuda kesayangan yang sangat dicintainya. Antara sedih dan kecewa bercampur menjadi satu. Bagaimana Paduka Raja? Apakah Paduka bisa menjawabnya? Tanya penguasa negeri seberang. Sejenak Baginda Raja terdiam sambil menghela nafas. Tiba-tiba terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Seolah menemukan secercah harapan, Baginda Raja kemudian berkata, "Tunggu dulu, aku belum menyerah. Aku akan meminta bantuan kepada salah satu rakyatku." Sang penguasa negeri seberang itu pun mempersilahkannya. Maka dengan segera Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Kehadiran Abu Nawas langsung disambut senyum kebahagiaan oleh Baginda Raja. "Abu Nawas, aku butuh bantuanmu untuk menjawab sebuah tebakan. Kalau kamu bisa, aku akan memberimu uang 1000 dinar. Gimana?" kata Baginda Raja. Abu Nawas pun kaget mendengarnya, karena hadiah uang yang ditawarkan itu sangatlah besar. "Memangnya tebakan apa yang hendak Paduka tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Tebakannya bukan dariku Abu Nawas, tapi dari tamuku, Raja penguasa negeri seberang itu," balas Baginda Raja. "Oh begitu, tapi saya tidak menginginkan hadiah 1000 dinar Paduka," balas Abu Nawas. "Lalu apa yang kau inginkan?" tanya Baginda Raja heran. "Begini Paduka, kalau saya bisa menjawab tebakan dengan tepat, saya minta 10 kawan saya yang tempo hari di penjara supaya dibebaskan," pinta Abu Nawas. "Oke, baiklah, saya akan penuhi permintaanmu," kata Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas meminta kepada penguasa negeri seberang itu untuk mengulang kembali pertanyaan tebakannya. Begini pertanyaannya, "Aku mempunyai seekor kambing, seekor serigala, dan seikat rumput. Aku ingin menyeberangkan mereka satu persatu dari sebuah tepi sungai ke tepi lainnya. Maka apa yang harus aku lakukan supaya kambing tidak makan rumput dan serigala juga tidak makan kambing?" Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas pun menjawabnya. "Pertama, bawalah kambing ke tepian dan biarkan serigala bersama rumput. Kedua, bawalah rumput ke tepian dan letakkan bersama kambing. Tapi saat akan mengambil serigala, bawalah serta kambingnya supaya rumputnya tidak dimakan. Setelah sampai di tempat serigala, letakkan kambing di situ dan ambil serigalanya. Lalu bawalah serigala ke tepian dan letakkan bersama rumput. Kemudian bawa kambingnya dan letakkan di tepian bersama serigala dan rumput. Dengan begitu, Tuan telah berhasil menyeberangkan mereka tanpa ada yang dimakan," jelas Abu Nawas. Penguasa negeri seberang itu tercengang mendengar jawaban dari Abu Nawas. Ia sangat memuji kecerdasannya. Begitu pula dengan Baginda Raja, ia sangat berterima kasih kepada Abu Nawas karena tak jadi kehilangan kuda kesayangannya. Untuk menepati janjinya, Baginda Raja membebaskan 10 kawan Abu Nawas dan bahkan memberikan hadiah sejumlah uang kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Kala itu, negeri Baghdad sedang dilanda musim dingin. Terutama saat malam tiba, angin bertiup kencang hingga hawa dingin terasa menusuk tulang. Akibatnya, jalanan menjadi sepi tanpa aktivitas sama sekali.
Sementara itu, Baginda Raja yang sedang duduk di singgasananya berkata kepada Panglima prajurit, "Panglima, dalam situasi seperti ini, kamu harus tetap waspada. Jangan lengah. Kondisi jalanan kota Baghdad yang sepi bisa dimanfaatkan oleh pencuri untuk melancarkan aksi jahatnya, terutama pada malam hari." Sang Panglima pun menjawab, "Siap, Paduka yang mulia. Saat malam tiba, saya sudah menugaskan beberapa prajurit di setiap sudut jalan untuk berjaga, Paduka. Jadi rakyat tak perlu khawatir, rumah mereka akan aman dari aksi perampokan." Mendengar itu, Baginda Raja pun merasa lega. "Bagus, keamanan rakyatku harus diutamakan," ujar Baginda Raja. "Siap, Paduka yang mulia. Tapi saya ingin mengajukan permintaan, Paduka. Ini menyangkut prajurit-prajurit yang berjaga pada malam hari. Mereka semua kedinginan saat bertugas, Paduka. Saya ingin mereka diberikan baju mantel yang tebal agar bisa fokus menjalankan tugasnya, Paduka," pinta sang Panglima. "Baiklah Panglima, minta saja pada bendara kerajaan supaya memberikan baju mantel untuk mereka," balas Baginda Raja. Berbicara soal dinginnya malam, tiba-tiba Baginda Raja teringat akan sesuatu. Terbesit ide konyol di kepalanya untuk menantang Abu Nawas. "Wahai pengawal, suruh Abu Nawas menghadapku sekarang juga," perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana pun segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Dan tak lama kemudian, Abu Nawas tiba di istana dan menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Aku ada tantangan untukmu, Abu Nawas. Jika berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah uang yang banyak," kata Baginda Raja. Tentu saja Abu Nawas langsung tertarik dengan tawaran tersebut. "Kalau boleh tahu, tantangannya apa Paduka?" tanya Abu Nawas penasaran. "Tantangannya sederhana saja Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Kamu harus sanggup bermalam di puncak gunung. Tapi ada syaratnya, kamu tidak boleh mengenakan baju sehelai pun." Sejenak Abu Nawas terdiam. "Jangankan di puncak gunung, di luar rumah saja cuaca sudah sangat dingin," pikir Abu Nawas. Namun karena sedang sangat membutuhkan uang, ia pun akhirnya menerima tantangan tersebut. "Baiklah Paduka, saya bersedia. Silakan Paduka tentukan kapan waktunya," ucap Abu Nawas. "Nanti malam Abu Nawas," tegas Baginda Raja. Dan malam pun tiba. Abu Nawas dikawal oleh beberapa prajurit berjalan menuju puncak gunung. Para prajurit itu bertugas untuk melucuti semua pakaian Abu Nawas dan mengawasinya agar tidak menyalakan api untuk menghangatkan tubuhnya. Sementara itu, para prajurit yang bertugas tetap mengenakan mantel tebal agar tidak kedinginan. Abu Nawas menghabiskan malamnya dengan begadang. Rasa dingin yang luar biasa membuatnya hampir menyerah. Darahnya terasa membeku, wajahnya pucat pasi dan tubuhnya gemetaran. Namun demi hadiah yang dijanjikan, ia pun bertahan hingga pagi menjelang. Dan ketika matahari terbit, Abu Nawas pun merasa sangat gembira karena telah menyelesaikan tantangan tersebut. Dengan penuh semangat, ia pun kembali ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Sesampainya di istana, Baginda Raja pun tampak heran. "Hebat kamu Abu Nawas. Bagaimana rasanya bermalam di puncak gunung?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun menceritakan pengalamannya. "Saya hampir mati kedinginan Paduka." Baginda Raja pun lalu bertanya lagi, "Apakah di malam itu kamu melihat cahaya api, baik dari jauh maupun dekat?" "Oh tentu Paduka. Saya melihat ada cahaya obor dari salah satu rumah di perkampungan bawah kaki gunung Paduka," jawab Abu Nawas jujur. Mendengar itu, Baginda Raja pun langsung tertawa. "Hahaha, berarti kamu itu gagal Abu Nawas. Pantas saja kamu bisa bertahan. Rupanya kamu menghangatkan tubuh dengan cahaya obor itu," ujar Baginda Raja. Abu Nawas pun terkejut. "Maksud Paduka?" tanya Abu Nawas bingung. "Ya, karena kamu telah menghangatkan diri dengan cahaya api itu, maka kamu dinyatakan gagal Abu Nawas. Kamu tidak berhak mendapatkan hadiahnya," tegas Baginda Raja. Abu Nawas pun langsung marah mendengarnya. Namun ia tidak berani menunjukkan emosinya di hadapan Baginda Raja. "Kurang ajar, aku telah ditipu," gerutu Abu Nawas dalam hati. Dengan berat hati, ia pun pulang tanpa membawa hadiah sepeser pun.
Dan sejak saat itu, Abu Nawas pun terus memikirkan cara untuk membalas perlakuan Baginda Raja. Hingga pada suatu hari, sebuah ide cemerlang muncul di kepalanya. Abu Nawas pun segera pergi menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, bila berkenan, saya ingin mengundang Paduka untuk makan siang di rumah saya," kata Abu Nawas. "Benarkah Abu Nawas? Masakan apa yang akan kamu hidangkan?" tanya Baginda Raja penasaran. "Sop bebek buatan saya, Paduka," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja langsung mengiyakan. Ia tahu betul bahwa Abu Nawas terkenal jago memasak, terutama sop bebeknya yang luar biasa lezat. "Baiklah, ayo kita ke rumahmu sekarang Abu Nawas," kata Baginda Raja bersemangat. Dan sesampainya di rumah Abu Nawas, di halaman sudah tersedia meja dan kursi. Baginda Raja duduk di situ bersama Abu Nawas, menunggu hidangan disajikan. Namun setelah sekian lama menunggu, makanan tak kunjung datang. "Mana makanannya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja mulai tak sabar. "Belum matang Paduka, tunggu sebentar lagi Paduka," jawab Abu Nawas santai. Baginda Raja kembali menunggu, tapi hingga menjelang sore, sop bebek itu masih belum juga matang. Rasa lapar semakin tak tertahankan. Akhirnya Baginda Raja memutuskan untuk masuk ke dapur melihat sendiri proses memasaknya. Betapa terkejutnya dia ketika melihat panci sop bebek tergantung 1 meter di atas tunggu api. "Apa-apaan ini Abu Nawas? Kamu mau mempermainkanku?" hardik Baginda Raja. Dengan wajah polos, Abu Nawas pun menjawab, "Loh, memangnya kenapa Paduka? Bukankah saya sudah memasaknya dengan benar?" "Mana mungkin sop bebek ini bisa matang? Tungku apinya saja jauh dari panci," seru Baginda Raja geram. Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Apakah Paduka lupa dulu saat saya bermalam di puncak gunung? Paduka menyatakan saya gagal hanya karena saya melihat cahaya opor dari kejauhan. Kalau menurut Paduka jarak sejauh itu saja bisa menghangatkan tubuh saya, maka api yang hanya berjarak 1 meter dari panci ini seharusnya kan bisa membuat sop bebek matang Paduka." Mendengar itu, Baginda Raja yang tadinya emosi pun justru tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, cara belas dendammu memang cerdik Abu Nawas," pujinya. Dan akhirnya untuk menebus kesalahannya, Baginda Raja memberikan hadiah yang telah dijanjikan kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin, dalam sebuah kehidupan, hampir semuanya kebutuhan kita membutuhkan biaya. Itulah mengapa kita harus bekerja mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan kita. Termasuk juga Abu Nawas dan orang-orang pada zamannya. Walaupun terkenal dengan kehidupannya yang sederhana dan biasa-biasa saja secara ekonomi, bukan berarti Abu Nawas tidak tahu cara menjadi orang kaya. Bahkan sudah sering ia mendapatkan hadiah berupa pundi-pundi uang dari Baginda Raja. Tapi sesering itu juga ia menyedekahkan sebagian besarnya kepada yang lebih membutuhkan. Dan di kisah kali ini, kita akan diberikan tips oleh Abu Nawas bagaimana caranya menjadi orang kaya. Ya minimal menjadi orang yang berkecukupan. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari Baginda Raja memerintahkan semua menterinya untuk berkumpul di istana. Setelah semua menterinya berkumpul, Baginda Raja lalu menyampaikan maksudnya. "Kalian semua, aku undang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, aku mengucapkan terima kasih kepada kalian, karena selama ini kalian telah bekerja keras ikut membantu mengurus negeri yang kita cintai ini. Dan yang kedua, hari ini adalah hari jadi negeri kita. Jadi sebagai rasa terima kasihku, kalian semua akan mendapatkan hadiah," kata Baginda Raja menjelaskan. Mendengar hal itu, para menteri istana bersorak kegirangan.
terima kasih Paduka Yang Mulia, kata salah satu menteri. Di tengah suasana penuh kegembiraan itu, tiba-tiba salah satu menterinya bertanya, Paduka Yang Mulia, bukankah Abu Nawas juga sering membantu menangani masalah yang ada di dalam negeri kita? Dia juga sering menghibur Paduka, tapi kenapa dia tidak diundang? Seketika Baginda Raja tersadar, ia hampir saja melupakan seseorang yang sangat ia kagumi akan kecerdikannya. Wah, terima kasih menteriku, hampir saja aku lupa, balas Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas. Dan tidak berapa lama, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas sempat terkejut, karena yang ia lihat tidak seperti biasanya. Seluruh menteri istana berkumpul tanpa ada satu orang pun yang tak hadir. Ampun Paduka Yang Mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil saya? Sepertinya ada masalah yang serius ini, tanya Abu Nawas. Oh, tidak Abu Nawas, nggak ada masalah apa-apa. Justru ini adalah hari yang penuh kebahagiaan, balas Baginda Raja. Alhamdulillah kalau begitu Paduka. Tapi ada tujuan apa saya dan semua menteri istana diperintah menghadap Paduka? Tanya Abu Nawas kembali. Baginda Raja lalu memberitahu bahwa Baginda Raja akan memberikan hadiah kepada semua menterinya, termasuk Abu Nawas. Hadiah yang akan dibagikan tersebut sebagai wujud terima kasih Baginda Raja kepada orang-orang yang telah berjasa ikut andil mengurus negeri dan rakyatnya. Kemudian Baginda Raja mengajak Abu Nawas dan semua menterinya memasuki ruangan besar yang penuh dengan perhiasan emas. Sekarang kuhadiahkan kepada kalian sebuah kebebasan sampai waktu yang telah aku tentukan. Silahkan peganglah apa yang diinginkan kalian yang ada di dalam ruangan ini, dan itu akan menjadi milik kalian, teriak Baginda Raja. Spontan para menteri berhamburan mencari sesuatu yang mereka senangi. Masing-masing berebutan untuk menyentuh perhiasan yang paling besar agar bisa dimilikinya. Sedangkan Abu Nawas sendiri hanya terdiam. Ia sama sekali tidak ikut memperebutkan hadiah. Ia tetap berdiri di samping Baginda Raja. Melihat hal itu, tentu Baginda Raja menjadi heran. Loh, Abu Nawas, kenapa kamu diam saja? Kamu gak butuh hadiah emas? Tanya Baginda Raja. Ditanya seperti itu, Abu Nawas justru cengengesan sambil terus menatap Baginda Raja. Dan tanpa diduga, dari belakang Abu Nawas memeluk Baginda Raja sangat erat. Abu Nawas, apa-apaan ini? Apa yang kamu lakukan? Teriak Baginda Raja kesakitan. Baginda Raja berusaha berontak, namun Abu Nawas semakin erat memeluknya, hingga Baginda Raja pun tak berdaya melakukan sesuatu. Abu Nawas, kamu sudah gila ya? Lepaskan aku Abu Nawas, teriak Baginda Raja. Kali ini Baginda Raja berontak sekuat tenaga dan akhirnya Abu Nawas pun terpental jatuh. Ketika Abu Nawas hendak berdiri dan beranjak, Baginda Raja mengumumkan bahwa waktu yang telah ditentukan telah habis. Dari seluruh menteri terlihat masing-masing memegang beberapa perhiasan emas yang berhasil mereka dapatkan. Emas yang ada di tangan kalian sepenuhnya adalah milik kalian. Silahkan dibawa pulang, kata Baginda Raja. Maka satu persatu para menterinya mohon diri pamit pulang. Begitu juga dengan Abu Nawas, ia mohon pamit kepada Baginda Raja. Tunggu Abu Nawas, kamu jangan pulang dulu. Aku masih ada urusan sama kamu, ucap Baginda Raja. Baginda Raja lalu menanyakan kepada Abu Nawas perihal tingkah anehnya yang tiba-tiba memeluk dirinya. Sebelumnya, maaf Paduka Yang Mulia. Semua menteri Paduka adalah orang-orang yang bodoh. Mereka lebih memilih beberapa harta Paduka. Padahal jika mereka memilih Paduka, niscaya mereka akan memiliki semua harta itu. Aku melihat semua harta Paduka sangat aku sukai. Hingga rasanya sayang sekali jika aku hanya memilih salah satunya. Maka aku memeluk Paduka agar Paduka menjadi milikku dan aku bisa memiliki semuanya, kata Abu Nawas menjelaskan. Maksudmu gimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kebingungan. Begini Paduka Yang Mulia, kebanyakan manusia di dunia ini itu bodoh Paduka. Mereka lebih memilih harta dunia
ketimbang pemilik sejatinya, yaitu Allah. Banyak manusia yang berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan sebagian kecilnya saja. Padahal kalau dia mau memilih dan memiliki Allah, niscaya bukan hanya semua yang ada di muka bumi ini yang akan menjadi miliknya, melainkan Allah pun akan menjadi miliknya. Dan jika Allah telah menjadi miliknya, semuanya akan ia dapatkan. Ya, itulah alasan kenapa saya memeluk Paduka. Dengan begitu, saya telah memiliki Paduka. Jadi semua yang Paduka miliki, kini menjadi milikku juga, termasuk istana dan harta seisinya, ujar Abu Nawas cengengesan. Kamu memang cerdik, Abu Nawas, puji Baginda Raja. Maka sebagai hadiahnya kepada Abu Nawas, Baginda Raja mempersilahkan untuk memilih sendiri hadiah dan mempersilahkan Abu Nawas mengambil hadiah sebanyak yang ia inginkan. Akhirnya, tanpa bersusah payah dan berebutan, Abu Nawas bisa mendapatkan hadiah emas yang lebih banyak daripada para menteri istana. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Sudah beberapa kali Baginda Raja mencoba menjebak Abu Nawas, namun upayanya itu selalu gagal dan selalu gagal. Kecerdikan Abu Nawas membuat setiap rencana Baginda Raja untuk mempermalukannya berakhir dengan kekonyolan dan justru membuat Abu Nawas semakin dikagumi rakyat. Baginda Raja pun mulai frustasi. Ia duduk di singgasananya, mengelus jenggot sambil berpikir keras. Ia ingin sekali bisa membuat Abu Nawas merasa kalah, meski hanya sekali. Hingga pada suatu hari, salah seorang menteri istana datang membawa usulan. Paduka yang mulia, bagaimana jika kali ini kita beri dia pertanyaan yang terlihat sederhana, tapi jawabannya tak akan terpikir olehnya? Baginda Raja pun mengangguk perlahan. Wah, itu ide bagus. Persiapkan pertanyaannya sekarang juga. Setelah pertanyaan itu disepakati, Baginda Raja segera memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Ketika para pengawal tiba di rumah Abu Nawas, ia sedang beristirahat dengan santai di beranda rumahnya, ditemani secangkir teh dan semilir angin pagi. Salah seorang pengawal berkata dengan nada yang tegas, "Tuan Abu, Anda diperintahkan untuk menghadap Baginda Raja. Sekarang juga, Tuan." Abu Nawas pun mendengus kesal. Aduh, lagi-lagi dipanggil saat sedang enak-enaknya santai. Kalau bukan karena perintah raja, sudah pasti kalian semua aku tolak masuk. Ia mengeluh sambil berdiri perlahan. Sampai kapan sih Baginda Raja selalu mengganggu jam istirahatku? Gerutunya dalam hati. Dengan terpaksa, Abu Nawas pun mengikuti para pengawal menuju istana, meskipun wajahnya tampak dongkol. Untuk melampiaskan kekesalannya, ia sengaja bersikap seenaknya ketika tiba di hadapan Baginda Raja. Tanpa memberi salam, ia langsung duduk dan mengambil kue dari meja di samping Baginda Raja. Awalnya tingkah Abu Nawas itu membuat Baginda Raja tersinggung. Tapi karena ia punya rencana besar untuk mempermalukan Abu Nawas, ia menahan emosinya dan tersenyum dingin. Wahai Abu Nawas, kata Baginda Raja, aku punya sebuah pertanyaan untukmu. Apakah kamu siap menjawabnya? Abu Nawas pun dengan santai menjawab, ya, tujuanku ke sini memang untuk menjawab pertanyaan Paduka. Baginda Raja pun melanjutkan, kalau kamu bisa menjawab pertanyaanku dengan benar, aku akan memberimu hadiah 1000 dinar. Tapi jika tidak, rambut kepalamu akan digunduli, jenggotmu dicukur habis, dan kamu akan diarak keliling kota Baghdad naik keledai. Mendengar ancaman hukuman itu, Abu Nawas sempat terkejut. Karena biasanya ia hanya dihukum penjara sebulan, tapi kali ini ancamannya cukup memalukan. Namun ia tetap tenang. Baiklah Paduka, ucap Abu Nawas. Tapi saya tidak menginginkan hadiah uang Paduka. Oh? Tanya Baginda Raja penasaran.
Lalu apa yang kamu inginkan jika berhasil menjawab? Saya ingin Paduka memerintahkan semua serangga di Baghdad agar tidak mengganggu saya, Paduka, jawab Abu Nawas serius. Baginda Raja terbelalak mendengar permintaan aneh itu. Ia terdiam sejenak, lalu menunduk. Dalam hati ia bergumam, ini sih tidak mungkin. Serangga-serangga itu kan bukan rakyatku. Bagaimana aku bisa memerintahkan mereka? Abu Nawas yang cerdik itu pun langsung menanggapinya. Bukankah Paduka seorang raja? Apa hebatnya menjadi raja jika serangga saja tidak bisa dikendalikan? Baginda Raja pun semakin bingung. Ia sadar kalau ia menyetujui syarat Abu Nawas, ia akan mempermalukan dirinya sendiri. Tapi jika menolaknya, maka ia harus mengakui bahwa dirinya tak mampu memimpin makhluk sekecil serangga. Akhirnya melihat Baginda Raja yang mulai gelisah, Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, baiklah Paduka, saya cabut kembali syarat saya. Saya akan menjawab pertanyaan Paduka tanpa syarat apapun. Wajah Baginda Raja pun langsung lega. Nah, itu baru Abu Nawas yang bijak. Ia pun segera menyampaikan pertanyaannya. Pohon apa yang berumur 1 tahun memiliki 12 cabang? Setiap cabang terdiri dari 30 daun, dan daun-daunnya sebagian menghadap cahaya dan sebagian lagi menghadap gelap. Sebuah pertanyaan penuh teka-teki yang tampak seperti soal ilmu alam, namun sebenarnya syarat kiasan. Baginda Raja yakin kali ini Abu Nawas akan bingung. Tapi ternyata tidak sama sekali. Dengan santai Abu Nawas menjawab, Paduka, pohon itu bukan pohon sungguhan. Itu adalah simbol dari waktu. Pohon tersebut adalah tahun, 12 cabangnya adalah 12 bulan. 30 daun adalah tiap cabang memiliki 30 hari. Dan daun yang menghadap cahaya serta gelap menandakan siang dan malam, Paduka. Baginda Raja terdiam, matanya membulat. Pertanyaan yang disusunnya bersama para menteri dianggap sangat rumit, namun Abu Nawas menjawabnya hanya dalam beberapa detik. Karena malu dan sekaligus kagum, Baginda Raja pun akhirnya tertawa. Sungguh luar biasa kamu ini Abu Nawas. Tapi rasanya tidak adil kalau kamu tidak mendapatkan hadiah apa-apa. Katakan, apa yang kamu inginkan? Abu Nawas pun tersenyum lebar. Kalau begitu, Paduka, saya tidak minta 1000 dinar. Cukup 500 dinar saja. Tapi dengan satu syarat, Paduka. Apa syaratnya kali ini, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Syaratnya sederhana. Selama sebulan penuh, Paduka tidak boleh memanggil saya lagi. Biarkan saya beristirahat dengan tenang, Paduka, jawab Abu Nawas sambil terkekeh. Baginda Raja pun menyetujui permintaan itu. 500 dinar diberikan dan selama sebulan penuh Abu Nawas hidup damai tanpa gangguan dari istana. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Bukan cuma kali ini saja Abu Nawas mendapatkan masalah dengan keledainya yang sering menghilang dari kandang. Karena sudah saking kesalnya, Abu Nawas pun memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada Tuan Hakim. Tuan, kata Abu Nawas dengan wajah serius, keledaiku sering sekali menghilang dari kandang. Aku khawatir nanti ada yang mencurinya, Tuan. Tuan Hakim yang sedang bosan dan ingin bersenang-senang justru berencana mengerjai Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, kata Tuan Hakim sambil tersenyum. Aku akan mengutus 2 prajurit khusus untuk menjaga keledaimu. Tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya Tuan Hakim? Tanya Abu Nawas.
Kamu harus menemukan cara agar keledai kesayanganku itu bisa naik ke atas menara, jawab Tuan Hakim sambil menunjuk ke arah keledainya. Mendengar itu Abu Nawas hanya terdiam. Emang dasar hakim sialan, ada rakyatnya yang lagi butuh pertolongan malah dikerjain, gerutu Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berpikir sejenak, lalu ia mengangguk dan berkata, "Baiklah Tuan Hakim, saya akan melaksanakan perintah Tuan." Tuan Hakim membalas, "Bagus, aku senang mendengarnya Abu Nawas." Abu Nawas kembali berkata, "Tapi aku melakukannya dengan caraku." "Terserah kamu Abu Nawas, kamu boleh melakukannya dengan cara apapun," balas Tuan Hakim. Maka diantarlah keledai Tuan Hakim ke hadapan Abu Nawas. Lalu oleh Abu Nawas, keledai tersebut dibawa ke bawah menara. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung memukuli keledai tersebut. "Ayo, naik ke atas, cepat naik," teriak Abu Nawas. Keledai tersebut tentu saja tidak bergerak sedikit pun. Tuan Hakim yang melihat hal itu awalnya tertawa terpingkal-pingkal. "Ya Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan? Keledai itu tidak akan pernah bisa naik ke menara Abu Nawas," katanya sambil tertawa. Namun Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia tetap saja berteriak sambil memukulnya. Lama-kelamaan pukulan yang Abu Nawas berikan semakin keras dan kencang, sehingga keledai Tuan Hakim merintih kesakitan. "Apa-apaan kamu Abu Nawas? Kamu bisa membunuh keledaiku," bentak Tuan Hakim. "Memang itu yang sedang aku lakukan. Kalau keledai ini mati, arwahnya kan pasti akan terbang ke atas. Bahkan bukan hanya sampai ke atas menara, tapi akan sampai ke atas langit Tuan," jelas Abu Nawas. Tuan Hakim yang khawatir dengan kondisi keledainya segera menghentikan perbuatan Abu Nawas tersebut. Sudah, cukup Abu Nawas, hentikan perbuatanmu. Baiklah, mulai nanti malam aku akan kirim 2 prajurit untuk menjaga keledaimu, kata Tuan Hakim. Sungguh sial nasib Tuan Hakim, niatnya ingin mengerjai Abu Nawas, tapi malah dia yang kena apesnya. Kisah selanjutnya. Bagaimana jadinya orang sekonyol Abu Nawas jika dimintai untuk mencarikan seorang jodoh? Apakah berhasil ataukah tidak? Kita akan bahas kisah ini bersama. Berikut kisah lengkapnya. Diawali ketika Abu Nawas mempunyai seekor kuda yang larinya terbilang cepat. Setiap hari ia selalu menaiki kuda tersebut dan memamerkannya kepada kawan-kawannya. "Hai Abu Nawas, bolehlah kami mencobanya?" pinta kawan-kawan Abu Nawas. "Ya bolehlah, silahkan," balas Abu Nawas. Lalu mereka pun mencobanya secara bergantian. "Wah bener, kudamu hebat sekali Abu Nawas. Walaupun jalanannya jelek, goyangannya kenceng, tapi enak dinaikinya," puji kawan-kawannya. Tapi namanya juga manusia, makhluk yang akhirnya bosan dengan sesuatu yang dimilikinya. Begitu juga dengan Abu Nawas. Ia lama-kelamaan juga mulai bosan dengan kudanya dan berniat untuk menjualnya. Sementara cerita di sisi lain, Tuan Hamid berniat menikahkan anak putrinya yang sudah menginjak remaja. Tapi ia bingung pemuda mana yang pantas menjadi suami anaknya. Anak putrinya lalu memberitahu bahwa ada seorang pemuda yang jatuh hati kepadanya. "Lah, kamu sendiri bagaimana? Kamu juga suka sama dia?" tanya Tuan Hamid. "Iya, ayah," jawab anaknya. Kemudian Tuan Hamid pun pergi ke rumah orang yang paling cerdik di kota Baghdad untuk meminta pendapatnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahil? Oh, bukan. Abu Nawas lah tentunya. "Baiklah Tuan Hamid, besok suruh pemuda itu ke rumahku. Biar aku teliti, apakah dia adalah pemuda yang baik atau bukan," kata Abu Nawas. Selepas kepergian Tuan Hamid, datang seorang laki-laki yang tak dikenal. "Tuan Abu,
aku dengar kudamu akan dijual. Emang bener? Tanya lelaki tersebut. Iya bener, kalau harganya cocok ya aku jual, jawab Abu Nawas. Wah, pas sekali Tuan Abu. Kalau begitu besok biar kawanku saja yang datang ke sini Tuan, balas si lelaki. Ia pun lantas pamit pergi meninggalkan Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas duduk di depan rumah menanti seseorang yang akan datang pada hari itu. Berarti hari itu Abu Nawas punya 2 janji untuk ketemuan. Yang pertama dengan seorang pemuda yang akan menikahi anak Tuan Hamid, dan yang kedua dengan seorang pemuda yang akan membeli kudanya. Tak lama kemudian datanglah seorang pemuda. Kamu benar mau sama dia? Tanya Abu Nawas. Iya Tuan, saya suka sama dia, jawab si pemuda. Kamu pernah coba menaikinya? Tanya Abu Nawas. Belum Tuan, kata si pemuda kaget. Loh, gimana ceritanya kamu suka sama dia? Nyobain aja belum? Ujar Abu Nawas. Nggak akan kukasih sebelum kamu mencobanya. Aku nggak mau kamu menyesal nanti, kata Abu Nawas melanjutkan. Tapi Tuan, saya yakin sayalah yang pertama buat dia, sahut si pemuda. Oh tidak, kamu bukan yang pertama. Saya saja sering mencobanya. Teman-teman saya juga sering mencobanya. Bahkan kata mereka, walaupun goyangannya kenceng, tapi tetap enak rasanya, timpal Abu Nawas. Si pemuda sontak terkejut mendengarnya. Ia lalu berkata kepada Abu Nawas, ya udahlah Tuan, saya nggak jadi sama anak Tuan Hamid. Abu Nawas tak kalah terkejutnya. Anak Tuan Hamid? Hei anak muda, kita lagi ngomongin kuda kan ini? Balas Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di sore hari yang cerah, Abu Nawas berjalan-jalan menyusuri kota Baghdad, hingga sampailah ia di sebuah lorong yang sempit. Disitulah Abu Nawas melihat ada seorang pengemis yang sedang duduk sendirian meratapi nasibnya. Abu Nawas lalu menghampiri pengemis tersebut. Kamu kenapa terlihat murung? Tanya Abu Nawas. Saya dari pagi belum makan Tuan. Saya sudah mengemis ke sana kemari, tapi tidak ada yang mau memberiku uang, jawab si pengemis sambil menangis terisak. Abu Nawas menjadi merasa iba. Ia lalu merogoh kantong bajunya dan memberikan uang 10 dinar. Nih, ada 10 dinar untukmu, supaya kamu bisa beli makan. Si pengemis yang tadinya murung seketika berubah ceria. Terima kasih Tuan, semoga amal baik Tuan dibalas Allah 10 kali lipat, kata si pengemis tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Abu Nawas kemudian meninggalkan si pengemis dan kembali pulang ke rumahnya. Saat menjelang malam tiba, Abu Nawas melepaskan lelahnya dengan beristirahat tidur di ranjang. Di dalam tidurnya, Abu Nawas bermimpi bertemu dengan malaikat yang menyamar sebagai saudagar tampan yang kaya raya. Saudagar itu sangat baik hati dan dermawan. Ia mendekati Abu Nawas yang sedang duduk sendirian. Kemudian saudagar tampan itu meletakkan kepingan uang 10 dinar di tangan Abu Nawas. Lalu meletakkan lagi kepingan 10 dinar dan sekeping lagi. Terus demikian sampai ada 9 keping uang di telapak tangan Abu Nawas. Kemudian saudagar tampan itu berhenti. Abu Nawas tahu kalau saudagar tampan tersebut masih memiliki 1 keping emas di tangannya. Karena Abu Nawas teringat doa pengemis tadi sore. Ia mengatakan, semoga Allah akan membalasmu 10 kali lipat. Merasa jumlah kepingan uang di tangannya hanya 90 dinar, ia pun menagih sisa 10 dinar yang masih berada di tangan saudagar tampan tersebut. Tuan, berikan sisa uangnya kepadaku, biar jumlahnya genap menjadi 100 dinar. Akan tetapi saudagar itu tak mau memberikannya. Abu Nawas mencoba merebut yang 10 dinar dari tangan saudagar tampan. Namun tiba-tiba Abu Nawas terbangun dari mimpinya. Ia pun langsung melihat ke telapak tangannya.
Dan tentu saja sama sekali tak ada uang di tangannya. Dengan cepat-cepat Abu Nawas menutup matanya kembali dan berteriak, "Baiklah, yang 10 dinar tidak usah kau berikan tuan, tapi tolong yang 90 dinar itu kembalikan padaku." Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Abu Nawas adalah seorang pujangga Arab yang lahir di kota Afas di negeri Persia. Abu Nawas seorang yang sangat cerdas dan cerdik. Beliau dipercaya sebagai wali Allah. Dan pada suatu ketika, Raja Harun Ar-Rasyid memanggil si pria pintar itu ke istana. Raja pun berkata, "Hari ini aku punya misi yang lain untukmu, Abu Nawas," kata sang raja. "Wah, apa yang harus saya kerjakan, Paduka Yang Mulia?" tanya Abu Nawas tak sabar. "Kamu tahu kan bahwa kita ini punya teluk yang sangat luas. Tapi menyedihkan sekali, tak seorang pun pernah menyeberangi teluk itu. Dan saya jadi penasaran dan bertanya-tanya, apakah mungkin seorang manusia itu bisa berenang ke seberang teluk? Dan saya butuh kamu untuk menjawab keingintahuanku, Abu Nawas. Saya mau kamu mengambil misi ini sebagai tugas terhormat," kata sang raja kepada Abu Nawas. "Waduh, tapi Paduka Yang Mulia, saya kan bukan seorang perenang yang handal," ujar Abu Nawas. "Ya, saya tahu itu. Tapi kan setiap orang itu mengetahui kalau kamu adalah orang paling pintar di negeri ini. Dan kamu harus dapat mengerjakan tugas ini," kata Baginda Raja sedikit memaksa. "Siap, Paduka Yang Mulia, saya akan mengerjakannya," gerutu Abu Nawas sambil berjalan keluar. Abu Nawas pun lalu berjalan ke pantai. Ia memandangi teluk yang sangat luas itu, lalu duduk di bawah sebuah pohon palem. Ia mencoba mencari ide, menyiasati misi yang mustahil itu. Dan pada waktu itu, ia melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. Di mana anak itu? Mereka pasti berenang di pantai, gumam Abu Nawas. Seketika itu juga senyumnya mengembang. Nampaknya ia telah menemukan ide yang cemerlang. Ia pun lalu pulang dan bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Ia segera pergi ke pantai. Sambil tersenyum, Abu Nawas melepaskan pakaian dan cincinnya, lalu meletakkannya di atas pasir. Ia juga melepaskan sepatunya dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu, Abu Nawas kembali lagi ke rumah. Dan 1 jam kemudian, raja dan para menterinya datang ke pantai. Mereka terkaget mengetahui ada pakaian yang ternyata milik Abu Nawas. Mereka pun berspekulasi kalau Abu Nawas itu sedang berenang mengarungi laut untuk mencapai teluk. Tapi sebagian dari mereka meragukan kalau Abu Nawas yang punya kemampuan berenang pas-pasan berani mengarungi laut. Dan untuk membuktikan rasa penasaran mereka, akhirnya mereka pun sepakat untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, raja dan para menteri hanya ditemui oleh istrinya. Ia mengatakan kalau Abu Nawas meninggalkan rumah pagi hari sebelumnya. Kemarin ia mengatakan pada Tuan bahwa ia akan berenang menyeberangi teluk. Ia berkata bahwa Paduka Yang Mulia yang memerintahkannya melakukan demikian. Sebenarnya sih saya tak tega membiarkannya pergi, karena saya tahu Paduka, ia itu bukan perenang yang handal, kata wanita itu dengan sedih. Tiba-tiba datang seorang pengawal istana melapor. Paduka Yang Mulia, Abu Nawas ditemukan. Pengawal kemudian bercerita jika pada larut sore
3 nelayan di pantai melihat seorang pria berenang. Ketika mereka mendekatinya, mereka tahu bahwa yang berenang adalah Abu Nawas. Karena terlihat sangat lelah, maka mereka membantu Abu Nawas mencapai pantai. Tapi tak lama setelah itu, Abu Nawas malah pingsan. Berita itu pun menyebar dengan cepat hingga sampai ke telinga pengawal istana. Dan tak lama setelah itu, raja dan beberapa pengawal pergi ke pantai. Raja pun lalu duduk di samping Abu Nawas. "Abu Nawas, Abu Nawas," kata raja sambil menggoyang-goyangkan tubuh Abu Nawas. Ia pun membuka matanya dengan pelan. Raja Harun ar-Rasyid sangat senang. Ia memegang tubuh si pria cerdik itu dengan erat. Ia terlihat sangat menyesal karena telah menyebabkan Abu Nawas menderita. Abu Nawas hanya tersenyum tipis ketika sang raja memeluknya dan mengatakan, "Kamu hebat, Abu Nawas," ucap sang raja. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.